Seberapa kuatkah seekor harimau jika ia disiplin? Hanya tidur 2 jam sehari. Membawa batang pohon seberat 1000 kati melintasi ngarai. Dan setiap hari mendaki tebing vertikal. Bahkan saat makan dan tidur pun terikat pada batang pohon. Tapi sebenarnya semua ini bukan sepenuhnya keinginan Baal. Sejak Chieftain menyadari Baal seperti menyiksa Wuge secara tidak langsung, dia melampiaskan semua amarahnya pada Baal. Memulai pelatihan iblisnya untuk Baal. Jika sedikit saja tidak sesuai keinginannya, dia akan langsung memukulnya. Baal sangat menderita. Dia tidak menyiksa Wuge. Hanya saja hari itu untuk membujuk bawahannya. Dia pergi berburu babi hutan semalaman. Sehingga dia lupa Wuge yang masih berada di atas pohon. Ini membuat Chieftain, yang menyayangi Wuge, langsung menggertakkan giginya. Kemudian dia memulai rencana pelatihan balas dendamnya sendiri. Dia menebang pohon besar dan mengikatnya ke Baal. Memintanya untuk memanjat ke puncak benteng dan kembali. Kalau tidak, dia akan menguliti harimau Baal dan memakainya sebagai pakaian. Baal awalnya menolak, tapi Chieftain tidak memberinya kesempatan untuk bernegosiasi. Mati atau patuhi pelatihannya. Sejak saat itu, Baal setengah terpaksa menerima berbagai macam pelatihan kuno dan kejam, yang telah dihapuskan dan hanya tersimpan di alam bawah sadar Chieftain. Chieftain menyiapkan beberapa batu, meminta Baal untuk memindahkan satu batu setiap kali dia memanjat, dan harus selesai sebelum dia kembali. Baal langsung tercengang, melihat banyaknya batu di depannya. Baal ingin diam-diam memindahkan 2 batu, tapi ketika dia mendongak, Arlong sedang menatapnya tajam. Adegan ini membuat Baal ingin menangis. Tatapan Arlong jelas-jelas tatapan yang akan melaporkannya. Baal hanya bisa memanjat dengan membawa kayu besar 1000 kati. Malam harinya, Baal akhirnya memindahkan batu kecil terakhir. Tapi dia melihat Wuge yang sedang memandang ke kejauhan. Bertanya-tanya kapan pamannya akan kembali. Mendengar ini, Baal teringat paman harimau Wuge, Luozu. Wuge terus bertanya, aku hampir tidak ingat wajah pamanku. Mendengar ini, Baal ingin memberitahu Wuge bahwa Chieftain lah yang membunuh pamannya. Tapi setelah dipikir-pikir, jika Chieftain tahu aku yang memberitahu Wuge, aku pasti akan dicabik-cabik. Sedangkan Chieftain sendiri bisa beralasan amnesia. Memikirkan hal ini, Baal cepat-cepat menggelengkan kepalanya, mengatakan bahwa dia juga tidak tahu di mana pamannya. Kemudian, untuk mengalihkan perhatian Wuge, dia buru-buru mengatakan sudah larut. Tidurlah dulu, besok ada hal menarik untuk diajarkan padanya. Keesokan harinya, Baal membawa Wuge ke 2 pohon kering, dan menyuruh Wuge memperhatikan baik-baik. Baal menepuk pohon kering, dan daun-daun kering berguguran. Baal langsung bergerak dengan kecepatan tinggi. Detik berikutnya, semua daun terbelah menjadi 2. Setelah selesai, dia berpose yang menurutnya sangat keren. Tapi saat itu, sehelai daun utuh jatuh ke tanah. Melihat ini, Baal buru-buru menggulungnya dengan ekornya, lalu menyuruh Wuge untuk mencobanya. Meskipun hanya bisa mengenai 1 daun, itu harus tepat sasaran. Latih dulu ketepatannya, baru kemudian tingkatkan jumlahnya. Sambil berkata, Baal menepuk pohon kering itu lagi. Baal sama sekali tidak menyangka, Wuge bergerak sangat cepat, melompat di antara pepohonan. Semua daun hancur seketika. Terakhir, dia menghancurkan selembar daun dengan ekornya. Melihat Wuge yang sangat hebat, Baal tercengang. Tapi demi menjaga harga dirinya sebagai guru, Baal mengeluarkan daun yang disembunyikannya sebelumnya, dan memberitahu Wuge bahwa dia melewatkan 1 daun. Kemudian Baal mengamati telapak tangan Wuge. Bocah ini tidak hanya akurat, tetapi juga memiliki kekuatan yang luar biasa. Bakat macam apa yang membuatnya bisa mempelajari teknik serumit ini di percobaan pertama? Kemudian, Baal mengulurkan telapak tangannya, mengajak Wuge untuk tos. Tos ini membuat Baal kembali tercengang. Lengannya hampir copot dipukul oleh Wuge. Saat itu, Seul tiba-tiba datang. Dia pikir Baal sedang menggertak Wuge lagi, dan bersiap untuk menghajarnya. Melihat itu, Baal segera menyuruh Seul untuk mencobanya sendiri. Tapi bagaimana mungkin Seul percaya seorang anak memiliki kekuatan sebesar itu? Awalnya Seul terlihat santai, tetapi detik berikutnya dia terkejut. Bahkan dengan fisik Seul yang kuat, dia hampir copot dipukul. Saat berbalik, Baal sudah tertidur pulas. Keesokan harinya, Seul menemui Baal yang sedang beristirahat di gua. Tiba-tiba, ekspresi Seul menjadi serius. Dia meminta Baal untuk lebih memperhatikan anak-anak. Setelah beberapa waktu bersama, meskipun terkadang Baal bertindak seenaknya, Seul melihat kasih sayang Baal terhadap anak-anak. Seul menyaksikan semuanya, sementara Seul sendiri bersiap untuk mencari sesuatu yang telah hilang. Ingatan gunung merah yang hilang dari pikirannya. Hanya 2 babi hutan berani menantang Raja Hutan. Sejak mantan Raja Harimau, Wuke, menghilang, banyak pihak mengincar Gunung Putih. Hari ini, Baal sedang berlatih memanjat dinding seperti biasanya. Ketika 2 babi hutan datang mengganggunya, kedua babi hutan bersaudara ini memiliki sifat yang brutal. Mereka bahkan membunuh anak satu sama lain. Namun, untuk melawan Baal dan menguasai Gunung Putih,
Mereka bekerja sama, bertahun-tahun yang lalu. Jika bukan karena Wu Ke muncul tepat waktu, Baal mungkin sudah menjadi santapan mereka. Namun, Baal sekarang sudah jauh berbeda. Tetapi melawan dua sekaligus, dia masih kesulitan. Dia dan Vansa menggunakan sedikit tipu daya untuk memancing salah satu babi hutan ke bawah pohon raksasa. Babi hutan itu mengira dia bisa membelah pohon itu menjadi dua dengan kekuatannya. Tapi detik berikutnya dia terkejut. Ternyata itu bukan pohon biasa, melainkan kayu yang membatu dan sangat keras. Babi hutan itu langsung remuk. Melihat itu, babi hutan lainnya melarikan diri ketakutan. Tetapi bertabrakan dengan seorang Beastman yang entah dari mana muncul. Babi hutan itu langsung dicabik-cabik oleh Beastman tersebut. Melihat ini, Baal terkejut dan bersiap untuk mengulangi trik yang sama dengan Vansa. Berniat memancing Beastman itu ke bawah dinding. Beastman itu terus menggumam, "Aku harus menemukan aura yang sama dengan Tuan Erling." Tiba-tiba, Beastman itu sepertinya mencium aroma Seoul. Tetapi ketika dia melihat anak-anak di dinding, dia langsung berkeringat dingin. Sebelum dia sempat bereaksi, fosil kayu raksasa milik Baal telah jatuh. Tapi itu tidak mengakhiri hidup orc. Orc itu berdiri dengan gemetar. Lalu ia langsung meninju Baal. Baal tidak berniat menghindar. Ia malah menerima tinju itu dengan kepalanya. Tinju itu memang seperti yang Baal duga. Jauh lebih lemah dibandingkan dengan Seoul. Kemudian ia menamparkan orc itu. Pada saat yang sama, orc lain di kejauhan langsung mengalahkan 3 babi hutan raksasa. Baal yang datang setelah mendengar keributan merasa situasinya rumit. Ia langsung bertanya apa tujuan orc itu memasuki gunung. Tapi orc itu diam saja. Baal langsung memulai mode ceramahnya. Namun, ketika Baal menyebut nama Seoul, orc itu tiba-tiba melompat. Tinjunya menghantam Baal dengan keras. Baal yang belum sempat bereaksi langsung jatuh tersungkur. Saat orc itu hendak meninju lagi, tiba-tiba sebuah suara menarik perhatiannya. Aura anak di puncak bukit itu sangat mirip dengan aura Yuling. Orc itu tiba-tiba teringat misinya. Yuling memintanya untuk menemukan sesuatu yang memancarkan aura yang sama dengannya. Jika misinya gagal, semua orc di Gunung Merah akan dibunuh. Memikirkan hal itu, orc itu berlari seperti orang gila menuju anak-anak. Baal yang telah sadar terkejut melihatnya. Apakah ia berniat menjadikan anak-anak sebagai sandera? Melihat jaraknya dengan orc itu semakin jauh, ia langsung bersiap menggunakan jurus pamungkasnya yang sudah lama tidak ia gunakan. Lompat harimau. Tapi lompatan ini di luar dugaannya. Latihan keras yang ia lakukan selama ini telah meningkatkan kekuatannya secara drastis. Akibatnya, ia menggunakan terlalu banyak tenaga dan terbang ke langit. Saat orc itu mendekati anak-anak, ia ketakutan dan menangis karena aura Yuling yang dipancarkan anak-anak. Orc itu tetap mencoba menangkap anak-anak. Di saat genting, Mugu tiba-tiba muncul. Ia langsung menanduk orc itu hingga terbalik. Orc itu terkejut. Seekor harimau kecil memiliki kekuatan sebesar itu. Gunung Baekdu memang luar biasa. Seberapa kuatkah harimau kecil yang imut dan galak ini? Hanya dengan satu tandukan, ia berhasil menjatuhkan orc yang kuat dan besar. Merasakan sakit yang luar biasa di lengannya, orc itu tidak percaya. Seekor harimau kecil yang masih muda memiliki kekuatan yang begitu menakjubkan. Saat ia tertegun, Baal akhirnya kembali. Tiba-tiba, Baal melangkah maju dan menamparnya. Dalam sekejap, orc itu terlempar menuruni lereng. Baal menatap telapak tangannya. Sepertinya tubuhnya penuh dengan kekuatan. Ia merasa semua latihan kerasnya selama ini tidak sia-sia. Baik kekuatan maupun tekniknya telah meningkat secara drastis. Saat Baal melihat ke bawah untuk memeriksa keadaan orc itu tiba-tiba melompat lagi. Belum sempat terkejut, Baal menerima tinju keras. Lalu orc itu menghindari serangan balik Baal dan bergerak ke belakangnya. Ia langsung menangkap kaki belakang Baal dan mencoba melemparnya. Baal merasakan kekuatan orc ini luar biasa. Meskipun tidak sekuat Seoul, tapi dia jauh lebih kuat dibanding manusia binatang bertopeng yang ditemui sebelumnya. Bar, si penggemar komik, berputar dan menendang manusia binatang itu hingga terjungkal. Lalu, dia melompat dan menerjang ke bawah. Namun, manusia binatang yang telah siuman itu menendang Bar hingga terlempar dengan tendangan lututnya. Kemudian, dia berbalik ke belakang Bar dan mencekik lehernya. Jurus ini sangat familiar, persis seperti teknik yang digunakan manusia binatang bertopeng saat mengalahkannya dulu. Bar berpikir, dia tidak boleh kalah dengan jurus yang sama 2 kali. Saat itu, Bar akhirnya menemukan kelemahan jurus tersebut. Dia tiba-tiba berdiri dan dengan kuat membanting manusia binatang itu ke dinding. Manusia binatang itu terpaksa melepaskan cekikannya dan melompat ke lereng bukit. Bar tidak berniat memberinya kesempatan untuk bernapas. Namun, satu pukulannya ditangkis. Kemudian, manusia binatang itu menggunakan jurus aneh. Dia tiba-tiba meninju pinggang Bar. Bawahan Bar melihat, jurus aneh itu akan membuat perut seseorang membengkak hingga meledak. Bar pun tiba-tiba merasakan sakit yang luar biasa di perutnya. Untungnya, Bar pernah menjalani latihan perut yang kejam dari Seal.
Serangan ini tidak cukup untuk menjatuhkan Bar. Setelah itu, Bar dan manusia binatang itu bertarung jarak dekat selama ratusan ronde. Keduanya, manusia dan harimau, sama-sama kelelahan dan masih belum bisa menentukan pemenang. Bar melihat lawannya yang seimbang, dan tiba-tiba merasa tidak perlu melanjutkan pertarungan. Dia tidak tahu teknik hebat apa lagi yang dimiliki lawannya. Dia berniat untuk berdamai, tapi saat itu juga, Uge tiba-tiba muncul entah dari mana. Dia menggigit kaki manusia binatang itu dengan kuat. Meskipun manusia binatang itu memukulinya, Uge tetap menggigitnya dengan erat. Melihat situasi ini, Bar mengeluarkan seluruh tenaganya dan menamparkan manusia binatang itu hingga terlempar. Manusia binatang yang berdiri sudah terluka parah. Dia berniat mengumpulkan energi untuk melancarkan serangan terakhir. Saat itu, bawahan Bar membawa rekan manusia binatang yang sekarat. Saat dia lengah, Bar menggunakan jurus telapak beruang untuk menaklukkannya. Kemudian, dia mengurung kedua manusia binatang itu di dalam gua. Bar mengikuti jejak kaki untuk memeriksa di dalam gunung. Apakah masih ada manusia binatang lainnya? Tapi setelah mencari di seluruh Gunung Putih, sepertinya tidak ada tanda-tanda rekan mereka yang lain. Saat Bar bersiap untuk pulang, tiba-tiba sesosok bayangan aneh di depannya menarik perhatiannya. Itu adalah Hukui dari Erling. Hukui sedang memikirkan mengapa kedua manusia binatang itu belum kembali melapor. Tiba-tiba terdengar panggilan Bar. Melihat ada penyusup lagi, Bar langsung menyapanya dengan ramah menggunakan gestur internasional. Tapi saat Hukui melihat Bar, dia sangat terkejut. Bagaimana bisa Sanjun? Bukankah dia sudah tewas dalam pertempuran Mei Cheng? Dia dulunya adalah raja petarung di antara manusia binatang. Sekarang dia hilang ingatan dan menjadi orang bodoh. Potongan-potongan ingatan yang terus muncul di benaknya, terus mendorongnya untuk mendapatkan kembali semua yang hilang. Saat itu, Seul terus berjalan ke barat. Dia kebetulan bertemu dengan Huang Yao yang hendak pergi ke dataran tinggi untuk menemui Seul. Tapi karena yang satu hilang ingatan dan yang satu buta, akhirnya mereka berpapasan tanpa saling mengenal. Seul terus mengikuti petunjuk hingga sampai di desa Makpai. Tapi desa itu sudah menjadi reruntuhan dan kosong. Dia melihat bekas-bekas pertempuran yang sepertinya pernah dia lakukan. Tiba-tiba kepalanya terasa sakit sekali. Potongan-potongan ingatan yang tidak lengkap tiba-tiba muncul di benaknya. Entah kenapa, Seul sampai di bukit belakang. Disinilah tempat pertarungan terakhirnya dengan Wuke. Melihat pemandangan ini, dia tiba-tiba merasa sesak napas. Lalu, dia pingsan. Bayangan pertarungannya dengan Wuk tiba-tiba muncul di benaknya. Di tengah kebingungannya, samar-samar ia mendengar suara Huan Yo. Suara itu persis seperti suara orang buta penunggang keledai tadi. Sepertinya orang buta itulah yang membawanya ke dataran tinggi. Seul langsung bangkit dan mengejar Huan Yo. Ia berharap bisa mengetahui masa lalunya. Seul mengikuti jejak hingga sampai di sebuah gubuk jerami. Karena kelaparan, Seul langsung memakan keledai itu hidup-hidup. Adegan ini secara tidak sengaja dilihat oleh Lai Fu. Dengan wajah garang, Seul bertanya di mana Huan Yo berada. Semua orang gemetar ketakutan dan tidak berani menjawab. Namun, demi keselamatan Huan Yo, ia terpaksa berbohong dan mengatakan Huan Yo pergi ke dataran tinggi di utara. Mendengar itu, Seul langsung berbalik dan mengejarnya. Sementara itu, di dalam gunung, Hogai awalnya mengira harimau besar di depannya adalah Sanbun. Namun setelah dilihat lebih dekat, matanya tidak berwarna biru. Saat itu, Baal menggunakan ilusi. Hogai langsung terkena ilusi dan menuruti perintah Baal. Saat hampir sampai, seorang bawahannya datang dengan panik. Ia melaporkan bahwa dua orc yang ditahan telah kabur. Mendengar itu, Baal langsung marah. Ilusinya pun langsung hilang. Hogai yang tersadar menyadari bahwa ia hampir memasuki wilayah Baeksan. Ia langsung melarikan diri. Baal mengira ia hanyalah kara kecil yang penakut. Ia pun berbalik dan kembali ke gua untuk memeriksa orc yang kabur. Namun, selain jejak Mogeok, tidak ada tanda-tanda orc melarikan diri. Baal pun semakin marah. Ia ingin tahu apa hubungan mereka dengan Seul. Dan bagaimana dua makhluk yang hampir mati itu bisa kabur. Sementara itu, Mogeok seperti bulldozer, bertanya pada semua orang apakah mereka melihat Seul. Para orc memanfaatkan jejak Mogeok untuk menyembunyikan jejak mereka. Mogeok sampai di tepi sungai. Ia teringat peringatan Baal, untuk tidak melewati tanda di pohon, atau ia akan mati. Namun, ia sangat merindukan pamannya. Saat itu, ia mencium aroma Seul. Ia menoleh, dan hanya melihat dua orc yang terluka parah. Para orc terkejut melihatnya, namun sedetik kemudian, para orc tampaknya kehabisan tenaga dan jatuh. Mereka hampir terguling ke sungai. Mogeok menahan mereka, namun, mereka tetap tergelincir ke sungai yang membeku. Karena melewati batas wilayah Baeksan, Mogeok langsung pingsan. Saat itu, bawahan Baal tiba. Melihat itu, ia mengira para orc telah menyandera Mogeok. Ia langsung menerjang orc yang bertubuh besar. Namun saat berbalik, Mogeok dicekik oleh orc lainnya. Saat itu, Seul muncul di belakang mereka. Dengan tatapan kosong, ia melihat Mogeok di tangan orc.
Ia teringat bahwa anak itu adalah anak dari musuhnya, Wook. Ia telah membunuh ayah anak harimau itu. Tetapi ia sangat menyayangi anak harimau itu seperti anaknya sendiri. Seul menatap anak harimau itu. Aroma yang familiar membuatnya yakin bahwa anak itu adalah anak dari musuhnya, Wook. Bayangan dirinya dibunuh oleh Wook dan Sangun secara bersamaan muncul kembali di benaknya. Seul tiba-tiba merasa kepalanya sakit luar biasa. Dengan ekspresi rumit, ia menatap anak musuhnya. Ia langsung menepis orc yang mencekik Wuge. Namun, sedetik kemudian, bayangan Paman Hu yang mengorbankan dirinya untuk menyelamatkan Wuge muncul di benaknya. Ingatannya seperti kembali pulih. Tatapan matanya perlahan kembali normal. Ia menatap Wuge yang mulutnya berbusa di pelukannya dan mencoba membangunkannya. Bawahan Pambar buru-buru mengingatkan Seul bahwa Wuge saat ini berada di perbatasan Zishan. Mendengar itu, Seul seperti tersadar. Ia mendongak dan melihat tanda perbatasan yang dibuat Bani. Ia hendak melompati tanggul sungai, tapi tiba-tiba teringat dua orc yang terluka parah di dekatnya. Mereka adalah dua orc yang ditemuinya di tepi jurang saat menangkap ikan bas merah. Ia lalu menyuruh seekor harimau untuk menggendong Wuge dan melemparkannya ke seberang. Kemudian, ia menghampiri kedua orc itu dan memeriksa luka mereka. Untungnya, mereka masih bernapas. Saat itu juga, tiba-tiba muncul dua tentakel aneh yang langsung menyeret kedua orc tersebut. Setelah dia mati, terlihat makhluk aneh yang sedang mengangkat kedua orc sambil tertawa terbahak-bahak. Melihat itu, Seul berteriak, "Lepaskan mereka!" Belum selesai ia berbicara, sebuah batu besar melayang ke arah monster itu. Namun, sedetik kemudian, batu besar itu langsung dihancurkan oleh Hukui. Hukui menatap Seul yang tiba-tiba menyerangnya. Ia langsung menghunus pisau tajamnya, siap memperlihatkan kekuatannya. Namun, setelah debu menghilang, Seul sudah lenyap. Ia menoleh, dan entah kapan Seul sudah berada di belakang Hukui, sambil menggendong kedua orc dan bersiap kabur. Kecepatan Seul yang luar biasa membuat Hukui terkejut. Ia hendak menyuruh Seul melepaskan kedua orc, tetapi hanya dengan sekali tatapan, Seul membuat Hukui gemetar ketakutan. Namun, ia langsung dikuasai rasa malu karena ketakutannya pada seorang orc. Beraninya orc kurang ajar ini. Dalam sekejap, ia berubah menjadi besi dan menyerang Seul dari belakang. Tetapi, Seul dengan mudah menghindarinya. Hukui tahu ia harus membawa kembali kedua orc itu. Kalau tidak, ia akan dibunuh oleh Erling. Orc di hadapannya ini sangat kuat. Mungkin dia adalah pemimpin orc Gunung Merah. Hukui menantang Seul untuk melepaskan kedua orc dan bertarung secara adil. Namun, sebelum selesai bicara, Seul langsung menendang Hukui hingga terlempar. Saat Hukui hampir terbang ke wilayah Baishan, seekor Hukui lainnya datang dan menangkapnya. Saat itu, muncul beberapa Hukui lagi dan menyerang Seul dengan ganas. Namun, serangan apapun yang mereka lancarkan tidak mampu menembus pertahanan Seul. Dari mereka, Seul mengetahui bahwa mereka takut akan wilayah Baishan. Melihat serangan mereka tidak efektif, para Hukui mulai mengulur waktu dengan bicara. Seul melihat jumlah musuh lebih banyak. Ia berencana untuk kabur dan membawa kedua orc ke tempat aman. Namun, saat para Hukui mengancam nyawa para orc Gunung Merah, Seul langsung dipenuhi amarah. Ia segera menurunkan kedua orc yang digendongnya. Ia berniat membuat para Hukui di depannya tak bisa kembali hidup-hidup. Melihat itu, para Hukui langsung mengeroyoknya. Namun semua serangan mereka ditangkis oleh Seul. Dalam sekejap, semua Hukui telah tumbang. Para Hukui tak percaya dengan apa yang terjadi. Kekuatan orc di depan mereka jauh melebihi perkiraan mereka. Seul tak ingin memberi mereka kesempatan. Karena kalian begitu takut dengan wilayah Gunung Putih, biar aku kirim kalian ke sana. Belum selesai bicara, Seul melancarkan sihir pembekuan. Seketika, semua Hukui membeku. Lalu, Seul mengumpulkan kekuatannya, bersiap melancarkan auman singa untuk menghabisi semua Hukui. Tiba-tiba, sebuah tangan besar menutup mulut Seul. Orang itu adalah Erling. Seberapa kuatkah batas kekuatan orc? Barusan, Seul hampir menghabisi semua Hukui dengan auman singa. Tetapi tiba-tiba Erling muncul dan menutup mulutnya. Seul tidak menyerah dan tetap melancarkan auman singa. Bersamaan dengan itu, Erling melancarkan gelombang energi yang besar dan langsung melemparkan Seul ke tumpukan batu. Ia berbalik dan melihat para Hukui yang tidak berguna itu dan langsung menjadi marah. Tiba-tiba, ia mendengar suara dari belakangnya. Ia berbalik dan melihat Seul yang sama sekali tidak terluka menahan serangannya. Barulah ia tahu kalau Seul melindungi rekan-rekannya di belakangnya, sehingga ia menerimanya secara langsung tanpa menghindar. Erling kagum dengan pertahanan Seul yang begitu kuat, dan menjadi penasaran dengan asal-usulnya. Ku dengar kau berhasil keluar hidup-hidup dari gua hantu dewa. Bagaimana kau, seorang orc, bisa melakukannya? Jika kau mau memberitahuku semua rahasia gua hantu dewa, aku akan mempertimbangkan untuk melepaskanmu. Kalau tidak, semua orc di Gunung Merah akan mati. Mendengar itu, Seul berbalik dan kabur.
Erling lalu memerintahkan para Huokui untuk mengejarnya. Ternyata aku terlalu melebih-lebihkan bocah ini. Dia meninggalkan bawahannya dan melarikan diri sendiri. Tapi dia adalah prajurit pengusir setan yang dilatih oleh Goumang. Sekarang Goumang sudah mati. Selain Abaka, hanya dia yang tahu rahasia gua hantu dewa. Erling lalu mengendalikan orb dengan kekuatan spiritualnya, dan mengetahui kalau di Gunung Putih, ada anak dengan aura yang sama dengannya. Tiba-tiba, Erling merasakan sakit yang luar biasa. Ia menoleh ke belakang, dan melihat para Huokui di belakangnya sudah mati. Erling terkejut, ia baru sadar kalau para Huokui yang ia kirim bukanlah tandingan Seul. Ia pun segera mengejar bawahannya. Erling teringat Goumang pernah menyebut Seul. Ia bukanlah tipe orang yang meninggalkan bawahannya dan melarikan diri sendiri. Sementara itu, Seul telah kembali ke tepi sungai. Ia telah merasakan aura Erling. Ia tak akan menang jika melawannya. Saat Seul membawa orb dan bersiap kabur, Erling yang menyadari tipuannya mengejarnya dengan marah. Seketika, gelombang energi besar menyerang Seul. Seul merasa ia sudah cukup jauh, tapi Erling bisa mengejarnya dalam sekejap. Seul sudah terpojok. Dalam situasi sulit ini, orb yang sekarat di tangannya berkata dengan lemah, "Mereka tak akan bisa mengejar kita jika kita masuk ke wilayah Gunung Putih." Mendengar itu, Kiwer dengan sekuat tenaga melempar orb itu ke arah Gunung Putih. Bersamaan dengan itu, dia melayangkan tinjunya ke arah Erling. Namun, Erling dengan cepat menangkap pergelangan tangannya, lalu membantingnya ke tanah dengan keras. Bersamaan dengan itu, dua gelombang energi ditembakkan. Kiwer segera memeluk pilar es untuk bertahan. Namun, dia tetap terlempar oleh ledakan tersebut. Erling tidak menyangka, Kiwer akan memanfaatkan momentum itu untuk melompat masuk ke wilayah Gunung Putih. Kemudian, tepat di depan matanya, dengan santainya, menyeret orb itu menuju dataran tinggi. Adegan ini langsung membakar amarah Erling. Erling memberi pil obat kepada orb yang telah dilatihnya menjadi boneka, lalu mengangkatnya untuk mengancam Kiwer yang hendak pergi. Kiwer berniat untuk mengabaikannya, namun tak disangka, Erling benar-benar menyerangnya. Kebetulan, orb ini adalah kakak dari orb yang dibawa Kiwer. Untuk menyelamatkan kakaknya, orb itu berdiri dengan semangat, namun justru terguling keluar dari wilayah Gunung Putih. Saat Erling hendak membunuh orb itu juga, Kiwer tak tahan lagi, dia langsung terbang menyerang Erling. Namun, ini justru jebakan Erling. Erling dengan mudah menghindari serangan Kiwer. Bersamaan dengan itu, lengannya berubah menjadi pita yang melilit Kiwer dengan erat. Dia ingin tahu seberapa kuat kekuatan yang bisa keluar hidup-hidup dari gua hantu. Kemudian, Erling menjentikkan jarinya, memutuskan tasbih Kiwer. Detik berikutnya, Kiwer langsung berubah menjadi ork raksasa.